mati kalau latihan. Sama dengan lampu. Artinya kalau sudah ada maunya segera dipenuhi. Kalau latihan, kalau ada maunya segera dipenuhi. Bagaikan lampu, begitu mengecop, lecopkan langsung. Karena kalau tidak segera dicopkan, kalau sudah mati. Lampu. Beda kalau ini maksudnya bagaikan sertifikat. Tahu sertifikat? Begitu dipasang dicopkan tidak langsung hidup, tidak langsung panas. Disentuh masih dingin. Tunggu 2 menit, 3 menit, 5 menit. Kalau sudah panas jangan disentuh. Makanya bapak-bapak sabar. Kalau gini aja seumpama masih acuh tidak acuh awalnya biasa kayak sertifikat. Tapi sertifikat begitu dicabut kalungnya, coba jadi cabut, jangan disentuh. Walaupun sudah dicabut, itu masih panas. Itulah ginian. Makanya latihan karena ada nafsunya yang tinggi, tidak bisa menahan nafsu, maka bolehlah menikah 2, 3, 4 dan seterusnya. Rasulullah bersedih karena ditinggal mati oleh istrinya Sayyidah Khadijah. Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah di saat Rasulullah masih umur 25 tahun. Sayyidah Khadijah menikah dengan Rasulullah atau dinikahi oleh Rasulullah pada usia 40 tahun. Selisih Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah 15 tahun. Lebih tua siapa? Lebih tua Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian kejadian Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-10 dan ke-11 Hijriah. Berarti Rasulullah berkisar di saat Isra Mi'raj berkisar umur 50 atau 51 tahun. Rasulullah. Jadi tahun itu Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Jadi Rasulullah bersama Sayyidah Khadijah berkumpul sekitar 25-26 tahun. Rasulullah, kalau ada yang mengatakan Rasulullah itu suka berpoligami, Rasulullah itu banyak istrinya, Rasulullah itu suka dengan perempuan, bohong. Kenapa? Karena di saat Rasulullah bersama Sayyidah Khadijah selama 25 tahun, Rasulullah tidak menduakan cintanya Sayyidah Khadijah. Seandainya Rasulullah memang suka berpoligami, seandainya Rasulullah memang suka dengan perempuan-perempuan, niscaya di usia muda Rasulullah sudah banyak istrinya. Tapi sampai umur 50 tahun Rasulullah masih belum punya istri 2. Istrinya masih tetap Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan setelah meninggal Sayyidah Khadijah, Rasulullah masih menduga belum langsung menikah. Kenapa? Karena Rasulullah sangat bersedih atas ditinggalkannya oleh Sayyidah Khadijah. Nah, kemudian ini yang penting bagi ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ini suaminya tidak berpindah mata kepada yang lain, kalau suaminya tidak ingin pindah hati ke wanita lain, maka berikan perhatian sepenuh jiwa dan tenaganya istri hanya untuk suami. Begitulah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Di saat Sayyidah Khadijah menyusui Siti Fatimah, Sayyidah Fatimah putri daripada Rasulullah, kemudian Rasulullah datang dari luar, Assalamualaikum, masuk, kemudian membuka pintu. Di saat itu kemudian Rasulullah melihat Sayyidah Khadijah lagi menyusui Sayyidah Fatimah putri daripada Rasulullah dan Sayyidah Khadijah. Dilihat oleh Rasulullah, yang keluar bukan ASI, yang keluar bukan susu, tapi yang keluar adalah darah dari ASI-nya, dari payudaranya. Mohon maaf, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian datanglah Rasulullah, kemudian dipeluklah Sayyidah Khadijah, wahai engkau istriku, wahai engkau yang aku cintai.
luar negeri. Bayangkan, ibu di sini punya usaha, usahanya cuma jualan tempe, tapi tempenya laku sampai sesamping. Orang samping ambil ke teratai semua. Kira-kira kaya kan? Kaya hanya sesamping. Apalagi satu provinsi, apalagi tempenya sampai laku ke Malaysia, laku ke Singapura, laku ke Jerman, laku ke Amerika dan sebagainya. Betapa kayanya, walaupun cuma tempe. Begitulah sehingga bekerja, dagangannya sampai besar, dagangannya sampai ke negeri-negeri luar. Betapa suksesnya sehingga bekerja. Tapi setelah menikah dengan Rasulullah, semua kekayaannya dikorbankan demi perjuangan Rasulullah sampai sehingga bekerja jatuh miskin, tidak punya apa-apa. Bahkan di saat beliau mau meninggal dunia, kain kafan pun untuk Sayyidah Khadijah tidak ada. Ayo bayangkan, ini di sini semiskin-miskinnya orang di sini tidak ada yang pas kemudian mau meninggal kain kafannya tidak. Ini Sayyidah Khadijah tidak, sehingga kemudian Allah mengirim malaikat untuk membawakan kain kafan dari surga buat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ini luar biasanya. Miskin, semua hartanya dikorbankan oleh Sayyidah Khadijah, tapi Sayyidah Khadijah begitu mau meninggal, surga sudah menunggunya. Kenapa? Kain kafannya langsung datang dari surga. Lah, pelajaran kepada ibu-ibu, Rasulullah tidak berpoligami selama 25 tahun bersama Sayyidah Khadijah, karena Sayyidah Khadijah mengorbankan jiwa dan raganya demi suami. Bahkan Sayyidah Khadijah di saat seperti itu, kemudian Sayyidah Khadijah mengatakan di saat sambil menyusui Siti Fatimah, wahai kakanda, wahai junjunganku, wahai nabiku, wahai Rasulullah kekasih Allah, aku rela hartaku habis demi untukmu, demi perjuanganmu. Jangankan aku masih hidup wahai Rasulullah, mati pun aku, kemudian engkau masih hidup dan engkau masih melanjutkan perjuangan ini, kemudian engkau kurang modal, maka gadilah kuburanku, ambil tulang-tulangku, jual tulang-tulangku demi untuk memulai perjuanganmu. Yo, itulah Sayyidah Khadijah. Nah, kalau perempuan di sini bisa mengorbankan jiwa dan raganya untuk perjuangan sang suami, suami tidak akan berani untuk tidak makan. Walaupun nyuri, kita naik motor, istri berjalan di belakang, ada kereta berdiri, pasti berdiri, ada istri di belakang. Tapi dia berhati, kenapa? Karena istri sudah berkorban demi suami. Apalagi seumpama membuat usaha, kemudian usahanya sukses dan sebagainya, gara-gara dari istri tidak mati suami. Kalau berani miskin suaminya. Abang berani menikah lagi. Saya keluar dari sini. Maka kesuksesannya dari istri. Bisa. Kekayaannya. Kenapa? Diambil lagi oleh istrinya. Tidak berani kalau sudah istrinya yang menangani semua. Maka dari itu, istri jangan salahkan suami bila mana suami membuatkan istri. Kenapa? Mungkin ada hal-hal yang kurang di mata suami. Kalau tidak ada yang kurang, sudah terpenuhi semuanya, Allah suami tidak akan menikah lagi. Buktinya, ulun saat ini alhamdulillah ulun masih tercukupi dengan istri yang satu di Samudra. Walaupun ulun disuruh oleh istri, Abi kalau mau menikah lagi silahkan. Bahkan kalau ada perempuan, kalau cocok itu aku silahkan. Cuma karena belum merasa terpenuhi dari istri ini, masih belum bisa. Padahal ada juga keinginan, tapi masih belum berani. Kenapa? Karena takut menyakiti istri. Kenapa takut menyakiti istri? Karena istri sudah mengorbankan jiwa dan raganya buat suami. Rasulullah sebelum Isra dan Mi'raj di tahun itu dikatakan tahun kesedihan Rasulullah.
bersedih. Bersedih. Masalah buat Rasulullah, istrinya meninggal. Kenapa? Karena istri memperjuangkan orang yang terdepan membela perjuangan Rasulullah. Sedih Rasulullah. Ini pelajaran penting bagi kita semua. Siapapun kita yang hidup di dunia ini pasti ketemu dengan masalah. Betul? Siapapun kita yang miskin, masalah karena miskin. Yang kaya, masalah dengan kekayaannya. Contoh. Masalah. Contoh. Sebentar lagi bulan puasa. Setelah itu kemudian ada hari raya. Biasanya di hari raya itu banyak orang yang memberi bingkisan. Iya kalau? Biasanya bos memberikan bingkisan kepada karyawan. Karyawan kadang juga ada yang memberikan bingkisan kepada bosnya. Karyawan datang ke supermarket mau membeli bingkisan. Buat siapa ini Pak? Buat bos. Berapa harganya? 500.000. Kok sampai 500.000 Pak? Kan Bapak ini karyawan biasa. Oh, ini buat bos. Besoknya datang lagi di supermarket. Orang mau beli bingkisan. Beli bingkisannya harganya berapa? 100.000. Bapak kan bos di satu perusahaan. Kenapa beli bingkisannya cuma 100.000 harganya? Oh, ini buat karyawan. Katanya buat karyawan, pantaslah karyawan dapat bingkisan harga 100.000. Coba sekarang pilihkan dari seluruh cerita ini. Yang kaya sekarang siapa? Karyawan atau bosnya? Karyawan membeli bingkisan dengan harga 500.000 untuk bosnya. Sementara bos membeli bingkisan harga 100.000 untuk karyawannya. Yang kaya sekarang siapa? Hah? Masalah tidak? Masalah seperti itu. Contoh. Pemahaman jalan Jumatan tadi, pemahaman jalan. Orang yang tidak punya kerjaan, kerjanya hanya jualan pentol, jualan SPD, kemudian berani mengeluarkan uangnya berapa? 10.000. Padahal di dompetnya dua tebal, tapi bukan tebal terisi uang, tapi terisi plastik bungkusan es. Yang tersisa uangnya dari 10.000 hanya tersisa katakanlah 190.000. Uangnya tinggal 200, disedekahkan 10.000, sisa 190.000. Ada orang yang pegawai, ada orang yang S2, baiklah, PNS, ada orang yang punya perusahaan, celengan lewat, memberi uang 1 juta, dimasukkan 1 juta. Saya biasanya kan tidak, kalau cuma celengan, ini sampai 1 juta, begitu, dan tidak. Biasanya cuma 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, mentok 50.000. Itu pun paling 1 tahun sekali. Seumpama ada orang yang memasukkan sampai 100.000, ini bos. Secara kasat mata lebih banyak yang 1 juta daripada yang 10.000. Tapi sekarang coba kita lihat sisa dari 10.000 dan sisa di 1 juta. Karena cuma karyawan atau cuma jualan es atau cuma jualan pentol, uangnya cuma 200.000, diberikan 10.000, sisa 190.000. Sementara yang memberi 1 juta, dia masih punya gedung boleh, dia masih punya kebun sawit, dia masih bos, dia masih ini. Seandainya dihitung masih ratusan bahkan miliaran sisanya. Jadi sebenarnya 10.000 itu besar buat yang jualan
Maka dari itu, mulai malam ini ayo kita tanamkan dalam hati untuk mencintai Allah dan Rasulnya melalui memikirkan, memakmurkan masjid, selain daripada memakmurkan ibadahnya juga dimakmurkan fasilitas masjid. Kemudian di depan ada tumpukan pasir, ya kalau itu katanya tadi mau membuat tempat duduk. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid lillahi karena Allah, banallahu baitan fil jannah. Berarti dia sudah membangun istana di surga. Ini bukan rumah siapa-siapa. Ini bukan punya Pak Ketua. Ini bukan punya pengurus. Ini bukan punya Pak Kades. Bahkan ini bukan punya bupati. Bahkan ini bukan punya presiden. Ini punya siapa? Milik kita semua. Betul? Milik kita semua. Kalau bisa muda ada pesantren. Di depan tanah yang di depan yang ditempati TK, asrama latihan dan ditempati untuk sekolah TNI itu punya satu orang. Sekarang sudah meninggal dunia orangnya. Beliau almarhum Bapak Satiri, asal beliau Larlang. Ada Larlang di sini. Almarhum Pak Satiri dahulu banyak tanahnya, karena beliau dahulu suka judi, suka ini dan sebagainya, maka satu demi satu tanahnya terjual. Hanya sisa sedikit tanah yang belum terjual. Kemudian salah satu yang belum terjual adalah tanah yang diinfakkan atau tanah yang diwakafkan kepada pesantren yang belum terpati. Sekarang beliau sudah meninggal dunia. Sisa dari harta atau dari tanah yang beliau miliki, maka pastilah pindah tangan ke anak-anaknya. Betul? Bukan milik Pak Satiri lagi, tapi milik anaknya. Walaupun itu anaknya, dan memang seharusnya orang tua bisa mewarisi kepada anaknya. Tapi sudah pindah tangannya bukan atas nama anaknya lagi, bukan atas nama orang tuanya yang almarhum, tapi sudah atas nama anaknya. Sementara tanah yang hanya ukuran sekian yang disewakafkan kepada pesantren sampai kiamat tetap itu atas nama Pak Satiri. Sampai kiamat tanah itu tetap atas nama Pak Satiri. Maka itulah kekayaan yang abadi yang selamanya akan dibawa ke akhirat. Itulah yang dikatakan amal jariyah. Jadi walaupun kita sudah punya ini, punya itu dan sebagainya, kalau kita tidak rajin berinfak, tidak rajin bersedekah, maka sebenarnya kita hanya memperkaya anak keturunan kita, sementara kita lagi di kuburan miskin semiskin-miskinnya. Nah, untuk bila kalau kita ingin selamat di kuburan, kalau kita ingin kaya nanti di akhirat, maka mulai saat ini ayo perkaya diri kita dengan kita banyak berinfak, banyak bersedekah, beramal jariah di masjid-masjid, ke pesantren-pesantren. Karena itulah sebenarnya harta kita yang abadi sampai akhirat. Maka ada orang yang sukses, orang yang kaya raya, kemudian beliau banyak membantu masjid, banyak membantu pesantren. Kemudian tetangganya bertanya, wahai Haji, apa pian tidak sayang lawan hartanya? Kenapa pian banyak memberi ke masjid, ke pesantren dan sebagainya? Kan itu sudah diberikan ke orang, ke masjid, ke pesantren. Berarti kan tidak sayang lawan hartanya. Apa kata beliau? Justru aku berikan ke masjid, aku infakkan ke masjid, aku infakkan ke masjid, aku infakkan ke pesantren karena aku sayang lawan harta. Kok begitu Pak Haji? Karena harta yang aku berikan ke masjid itu bagaikan itu hanya sementara, karena itu titipan dari nanti di akhirat akan aku ambil lagi. Nanti di surga akan aku ambil lagi. Aku yang diberikan ke masjid, maka nanti akan berbentuk istana di surga. Maka itulah
harta yang aku infakkan di masjid. Itulah harta yang abadi. Berarti aku sayang melawan hartanya. Nah, inilah kekayaan yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita punya harta yang bermanfaat dunia dan akhirat. Kita suka membantu masjid, kita suka memikirkan masa depan masjid, kita suka memikirkan pesantren, sehingga itulah kekayaan yang abadi buat kita di dunia dan akhirat. Di Sumeneb, ulun aslinya orang Sumeneb, tapi ulun hidup di mana-mana. Mondok ulun di Banyuanyar, kemudian kuliah ulun di Surabaya, ulun pernah hidup di Jakarta dan seterusnya. Ulun 1 minggu yang lalu mulai ke Sumeneb karena ibu ulun meninggal dunia. Di saat ibu ulun dikuburkan, setelah pulang dari kuburan, kemudian hujan. Ceritalah orang-orang di kampung. Besok-besoklah dilihat kuburan ibunya, karena sekarang hujan, takutnya ambruk, takutnya kuburan ambruk. Kenapa kok sampai mengatakan seperti itu ya dulu? Karena 1, 2, 3 tahun yang lalu ada makam yang ambruk. Di mana? Ini di timur kita nih. Ke timur kita ini ada pemakaman di situ ada kuburan yang ambruk. Terus, tapi ternyata alhamdulillah kuburan itu yang ambruk kemudian digali lagi oleh masyarakat, ternyata di dalam masih utuh jasad bahkan kain kafannya masih utuh. Siapa orangnya aja dulu? Siapa namanya? Namanya Mak Jambur. Bapak dengar kan? Mak gitu, Mak